Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KK UNAIR babak penyisihan tahun 2022. Kita mulai dari soal nomor 79. Berapa persen sifat ionis ikatan CaS bila diketahui keelektronegatifan Ca dan S masing-masing adalah 1 dan 2,6. Ya berarti ini punyanya Ca, 1 ini, 2,6 punyanya S. Untuk menghitung persen ionik atau persen sifat ionik suatu ikatan atau suatu senyawa ya, teman-teman bisa menggunakan beberapa rumus. Salah satunya rumus yang paling sederhana adalah ini. 18 dikali delta En. En itu elektronegativitas. Delta En itu berarti selisih elektronegativitas. Pangkat 1,4. Nah, tinggal dimasukin aja. Ini kalau berdasarkan deltanya, berarti kan ini 18 dikali selisih dari elektronegativitas atom-atom yang terlibat ikatan, yaitu 2,6 dikurangi 1,0. Pangkat 1,4. 18 kali 2,6 kurangi 1, 1,6 pangkat 1,4. Dari sini kita bisa dapatkan persen sifat ionik CaS adalah 34,76%. Nah, ternyata kalau dari opsi jawabannya, ini nggak ada jawabannya ya. Nah, ada lagi rumus yang lain. Rumus yang kedua adalah, ini tapi rumusnya agak panjang ya. Persen sifat ionik itu adalah 1 minus eksponen pangkat minus 0,25 dikali delta En kuadrat. Yang dikuadratin cuma delta En-nya aja ya. Delta En kuadrat, nanti hasilnya dikali 100%. Nah, begini. Nah, sekarang kita masukin aja 1 minus eksponen pangkat minus 0,25 dikali delta En. Delta En-nya tadi udah kita hitung ya, 1,6 ya. 1,6 kuadrat kali 100%. Ini kalau kita masukkan kalkulator, kita akan dapat 47,27%. Nah, ini dia. Oke, berarti kita sesuaikan saja ya rumus yang dipakai ya, karena di sini kan tidak mewajibkan pakai rumus yang mana. Kebetulan untuk rumus pertama nggak ada jawabannya, kita pakai rumus kedua, baru nemu jawabannya 47%. So, jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui beberapa data sebagai berikut. Disosiasi LI sekian, BR sekian, LBR sekian. 1 EV 96,49 kJ per mol. Energi ionisasi Li sekian, energi aktivasi Li sekian, ionisasi BR sekian, aktivasi BR sekian. Berdasarkan data tersebut, nilai keelektronegatifan molekul LiBr menurut teori Pauling adalah keelektronegatifan molekul ini sama saja dengan selisih elektronegativitas antara atom-atom penyusun molekulnya ya. Jadi kalau keelektronegatifan molekul LiBr berarti dia sebenarnya EnBr dikurangi EnLi. EnBr dikurangi EnLi. Ya, entah dia terbalik atau gimana, intinya nanti ini hasilnya positif begitu ya. Nah, ini sama saja dengan akar dari energi disosiasi LiBr dikurangi setengah kali dalam kurung energi disosiasi LiLi tambah energi disosiasi BrBr. Terus dibagi 1 EV. Nah, 1 EV tadi kan didefinisikan sebagai 96,49 kJ per mol ya. Nah, jadi nanti kita hanya pakai energi disosiasi. Di sini energi disosiasi saya simbolkan sebagai huruf D, gitu ya. Kalau DLiBr berarti ini artinya adalah energi disosiasi LiBr yang ini. Begitu. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya ya. Energi disosiasi LiBr itu adalah 423 kJ per mol. Kita tulis dulu 423 dikurangi setengah kali LiLi tambah BrBr.
LI 106, BR 193,87. Dibagi 1 EV itu di sini setara dengan 96,49. Dari sini bisa didapatkan keelektronegatifan molekul LiBr adalah sebesar 1,682. Jawaban yang paling mendekati adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Senyawa kompleks tetracyanonikelat 2 dapat mengalami pertukaran ligan secara cepat. Nih, NiCN4 2+ tambah 4Cn- menjadi, ini Cn digantikan Cn ya. Waktu paruhnya 30 detik. Untuk nomor 81 ini saya tidak yakin ya, kalau misalnya senyawa kompleks ini pertukaran ligannya cepat karena waktu paruhnya 30 detik, terlepas dari keterbatasan pengetahuan saya tentang NiCN4, maka itu benar, karena waktu paruhnya kan 30 detik aja kan. Nah, yang alasannya ini, secara kinetika, senyawa kompleks NiCN4 2+ bersifat labil, karena mengalami pergantian secara cepat dan terus-menerus. Nah, ini saya nggak tahu kebenarannya, cuman kalau kita lihat dari fakta yang ini, pernyataan pertama, kita anggap pernyataan pertama benar, maka alasannya juga ikut benar. Kenapa? Karena di sini kan reaksi yang tertulis Cn pada ligan digantikan Cn yang bebas. Jadi nggak ada perubahan NiCN sebenarnya. Nah, di sini tinggal kita cepat atau lambat. Oh, waktu paruhnya 30 detik, berarti ya cepat dan terus-menerus otomatis gitu ya. Benar-benar dan saling berhubungan menurut saya. Jadi A. Sekali lagi saya tidak yakin dengan jawaban nomor 81. Kalau teman-teman ada ide atau pengetahuan yang lebih pasti tentang NiCN4 2+ ini, bisa tulis di komen di bawah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Senyawa koordinasi CuNH3 6 kali 2+ memiliki hibridisasi molekul dan nilai CFSE sebesar. Ini jelas kompleksnya memiliki ligan sebanyak 6, lebih tepatnya bilangan koordinasinya 6, maka bentuk atau hibridisasi molekulnya harusnya adalah sp3d2 atau d2sp3, di mana bentuknya adalah oktahedral. Itu udah pasti ya. Nah, sekarang kita perlu menghitung nilai CFSE-nya. Untuk menghitung CFSE-nya, kita perlu menggambar ininya ya, splitting orbitalnya. Kalau untuk oktahedral itu, splitting orbital D-nya kurang lebih seperti ini. Yang atas punya energi plus 4 dq, yang bawah punya energi kebalik. Kalau yang atas plus 6 dq, yang bawah minus 4 dq. Nah, di sini Cu itu kan konfigurasi terakhirnya itu kan 3D 10 4 S1 gini kan. Sedangkan di sini muatannya 2+, artinya dia sudah melepas 2 elektron sehingga Cu ini jadinya 3D 9 gini ya. 3D 9. Sehingga kalau kita mau mengisikan di splitting orbital D-nya, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita hitung sekarang CFSE-nya. Ada 6 elektron di bawah, berarti 6 kali minus 4 dq. Ditambah ada 3 elektron di atas, jadi 3 kali 6 dq. Minus 24 dq tambah 18 dq. Ini hasilnya adalah minus 6 dq gini ya. Nah, tapi yang oktahedral minus 6 dq itu nggak ada, adanya minus 6 dq plus 4p. Oh ya sudah, kita pilih C aja ya.
Ini P ini biasanya untuk menandakan energi dari elektron yang berpasangan. Jadi kalau ada satu elektron berpasangan itu P, maka elektron kalau ada 4 elektron berpasangan, ini 1, 2, 3, 4, maka tambah 4P. Begitu sih. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 83. Pada polyeller glutamat dalam 100% bentuk alpha helix menunjukkan spektrum ORD dengan rotasi spesifik sebesar minus 15000 derajat. Sedangkan dalam bentuk random coil, rotasi spesifiknya minus 1000 derajat. Subscript 233 adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Oke. Hitunglah proporsi alpha helix dalam suatu protein dengan alpha 233 minus 7160 derajat dengan mengasumsikan bahwa hanya terdapat alpha helix dan daerah tidak teratur. Daerah tidak teratur. Maksudnya hanya ada alpha helix dan random coil ya. Ini apa nih daerah tidak teratur? Ini random coil. Jadi ini protein polyl glutamat itu bisa membentuk dua konfigurasi alpha helix sama konfigurasi random coil. Nah, kalau alpha helixnya murni, dia rotasi spesifiknya sekian. Tapi kalau yang murni random coil, rotasi spesifiknya sekian. Nah, ternyata pada suatu sampel, alpha helix sama random coil kan bercampur tuh dalam sampel itu. Ada yang alpha helix, ada yang random coil. Nah, ternyata setelah diukur, rotasi spesifiknya jadi minus 7160 derajat. Pertanyaannya berapa proporsinya atau perbandingan antara alpha helix dengan random coil? Proporsi ini ya, persennya alpha helix ya. Kita misalkan aja alpha helix itu simbolnya 1 gitu ya. Jadi nanti alpha ini akan sama dengan, kita misalkan proporsi atau kadar alpha helix itu adalah A. Berarti ini nanti A dikali alfanya dari rotasi spesifiknya dari alpha helix tambah 1 min A dikali rotasi spesifik dari random coil. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. Minus 7160 itu yang terukur. Proporsi dari alpha helix kita belum tahu, jadi kita tetap tulis A saja. Kemudian rotasi spesifik alpha helix itu adalah minus 15.000. Untuk yang random coil dia adalah minus 7160. Dari sini kan nanti bisa kita hitung atau kita uraikan nih, jadinya minus 15.000 A ditambah minus 7160 plus 7160 A gitu ya. Sorry. Saya ada salah nulis. Ini kan yang random coil kan bukan 7160 ya. Random coil itu 1000, sorry. Jadinya ini minus 1000, yang ini plus 1000A. Ini ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan yang minus 1000 ke kiri jadi plus 1000 kan, menjadi minus 6160. Yang ini minus 15.000A ditambah 1000A berarti minus 14.000A. Nah, dari sini kan bisa kita hitung bahwa nilai A sama dengan minus 6160 dibagi minus 14.000. Ini hasilnya adalah 0,44 atau 44%. So, jawabannya adalah E. Ini adalah proporsi alpha helix dalam protein sampel. Kita ke soal berikutnya. Calculate G energy Gibbs standard for the reaction. Ini reaksinya. Diketahui E0 potential cell standar Zn2 plus menjadi Zn adalah minus 0,76 volt. Terus potensial standar reduksinya Cu2 plus menjadi Cu adalah plus 0,34 volt.
R-nya sekian, F-nya sekian. Udah nih, gini aja. Oke deh. Oke, kita mau menghitung delta G standar adalah minus Z F kali E0 sel. Nah, sebelum kita menghitung ini, kita harus bisa dulu menghitung E0 sel. E0 sel kalau dari reaksinya ini Zn jadi Zn2+, berarti ini kita hitung dari E0 Zn menjadi Zn2+, ditambah E0-nya Cu2+ menjadi Cu. E0 Cu2+ menjadi Cu. Kalau Zn menjadi Zn2+, itu adalah kebalikan dari yang diketahui di soal. Zn2+ menjadi Zn. Kalau disoalkan Zn2+ menjadi Zn ini minus 0,76. Berarti kalau Zn menjadi Zn2+, itu jadinya plus 0,76. Ditambah Cu2+ menjadi Cu. Nah ini sama ya, Cu2+ menjadi Cu ya. Jadi nilainya tetap 0,34. Ini kalau ditotalkan, ini hasilnya adalah 1,1 ya, 1,10 volt. Ini adalah E0 selnya. Nah, setelah kita tahu E0 selnya, tinggal kita masukkan. Minus Z, Z itu adalah elektron yang terlibat dalam reaksi. Nah, kalau kita lihat reaksinya sudah setara, Zn menjadi Zn2+, berarti dia melibatkan 2 elektron. Ya, berarti Z-nya adalah 2. 2 kali Z-nya, Z itu yang ini, kalau Z-nya 2, kali F, F-nya itu yang ini, 96500. E0 selnya baru saja kita hitung 1,10. Jadi delta G standar untuk reaksi ini adalah minus 212.300 Joule per mol. Kalau dalam kilojoule berarti minus 212,3 kilojoule per mol. Nah, ini mana yang sesuai? Yang sesuai adalah yang D. Minus 212,3 delta G standarnya. Tapi ternyata di sini ada juga E0 selnya terhitung ya, 1,10 volt. Nah, ya sudah, ini dia jawabannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada reaksi penguraian di metil ether diperoleh temperatur 450 derajat Celcius, memiliki laju reaksi orde pertama V 3,2 kali 10⁴ second pangkat min 1. Sebentar, ini kok V ya? Saya curiga ini bukan V harusnya, tapi K, konstanta laju. 3,2 kali 10⁴ second pangkat min 1. Karena kalau V atau laju reaksinya, harusnya satuannya adalah M, ada M-nya, M, S pangkat min 1 gitu. Nah ini S pangkat min 1 itu berarti K doang ya. Nah ini reaksinya. Pada awal reaksi di metal ether itu yang ini, memiliki tekanan 0,35 atm. Dan reaksi saat ini berlangsung selama 8 menit. Itulah tekanan di dalam wadah setelah 8 menit. Gitu ya. Setelah 8 menit. Nah, reaksi orde 1 dulu kita bahas. Mencari tekanan di metil ether setelah 8 menit. Ini kalau kita jadikan detik jadinya 8 kali 60 ya. 480 detik. Reaksi orde 1 itu rumusnya adalah ln A sama dengan minus KT plus ln A0. Nah, A sama A0 ini adalah konsentrasi reaktan. A ini konsentrasi reaktan setiap saat, A0 adalah konsentrasi reaktan di awal sebelum bereaksi. Nah, konsentrasi ini bisa diganti dengan tekanan ya. Jadi, kalau di sini pada awal reaksi di metil ether memiliki tekanan 0,35 atm, ini adalah A0. Nah, yang kita cari dulu adalah tekanan saat setelah 8 menit. Jadinya di sini ln A, tetap ln A ini yang kita cari, minus K, K-nya 3,2 kali 10⁴ T waktunya adalah 480 detik, ditambah ln 0,35. Nah, gini. Sehingga dari sini kita bisa dapat tekanan ln A, ini belum tekanan ya, baru ln-nya ya.
kita dapat ln A-nya sebesar minus 1,2. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam A, jadinya E pangkat minus 1,2. Ini hasilnya 0,3. Nah, langkah selanjutnya kita bikin skema reaksi. Skema reaksi kan di sini kan ada CH3 2 kali O, ini DME-nya, menjadi CH4 gas tambah H2 gas tambah CO gas. Kita cek dulu ini udah setara atau belum. C-nya sama-sama 2, H-nya 6, benar. O-nya 1. Nah, ini udah setara ya. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya tekanannya 0,35. Yang produk belum ada semua. Terus bereaksi sebanyak berapa kita nggak tahu, tapi hasil akhirnya itu adalah 0,3. Jadi di sini ada 0,3. 0,35 menjadi 0,3 berarti dia berkurang berapa? Berkurang 0,05. Kalau di methyl ether berkurang 0,05, maka produknya yang memiliki koefisien sama dengan di methyl ether, dia akan bertambah 0,05. Ini tambah juga 0,05, yang ini tambah juga 0,05. Jadi sisanya masing-masing produk 0,05 atm. Nah, karena di sini yang ditanya adalah tekanan di dalam wadah, maka kita jumlahkan saja. P totalnya sama dengan 0,3 tambah 0,05 tambah 0,05 tambah 0,05. Ini adalah tekanan total. Hasilnya adalah 0,45 atm. Jawabannya adalah yang D. Nomor 89 selesai, sekarang ke nomor 90. Pada suhu kamar, SO2-Cl2 terdisosiasi menjadi gas SO2 dan Cl2. Laju penguraian SO2-Cl2 dapat diamati sebagai berikut. Ini ya. Tentukan nilai tetapan laju disosiasi gas SO2-Cl2 di atas. Nah, ini sepertinya akan agak panjang ya. Pertama kita tulis dulu deh reaksinya deh. Reaksinya itu adalah SO2-Cl2, ini gas. Berubah menjadi SO2 gas juga, tambah Cl2 gas juga. Nah, ini udah setara ya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, sekarang SO2-Cl2 di awal itu kan pada 0 detik ya. Ini adalah 1384 kPa satuannya. 1384. Ini awalnya SO2 dan Cl2 belum ada. Terus dia pasti berkurang dong. Berkurang katakanlah sebanyak A. Yang ini tambah A, ini tambah A. Karena koefisiennya sama ya. Sehingga di setiap waktu tekanan per sel SO2-Cl2 itu adalah 1384 dikurangi A. Ini ya. Terus SO2 itu adalah A. Cl2 adalah A, begini. Nah, sekarang tinggal kita pilih aja di waktu yang mana. Misalnya kita pilih waktu yang 60 deh. Pada T sama dengan 60 sekon, kita dapat tekanan SO2-Cl2 itu adalah 1384 dikurangi A, hasilnya kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena di sini yang diketahui adalah tekanan total. Tekanan total ya. 2076 tekanan totalnya. PSO2 kita juga nggak tahu. PCl2 kita juga nggak tahu. Nah, ini kalau ditotalkan, tekanan total ini kan sama saja dengan 1384 dikurangi A, tambah A, tambah A. Ini ya. Tekanan totalnya 2076 berdasarkan data di detik ke 60. Ini kan. Nah, selanjutnya tinggal kita tambah-tambah saja. Ini 1384, min A tambah A habis, sisa A. Nah, berarti nilai A itu adalah 2076 dikurangi 1384. Ini sama dengan 692.
Akhirnya kita dapat data yang kita butuhkan pada T sama dengan 60. Pada T sama dengan 60 sekon, tekanan SO2Cl2 itu adalah 1384 dikurangi A. 1384 kurangi 692 itu adalah 692 juga. Nah, tekanan PSO2Cl2 awal saat 0 itu adalah 1384, gini kan. Yang kita cari adalah K. Kalau dari satuan di opsi jawaban ya, ini adalah ciri khas satuan reaksi orde 1. Dari sini kita bisa pakai rumus ln P SO2Cl2 sama dengan minus K kali T plus ln PSO2Cl2 awal. Nah gini, 0 gitu. Kalau kita masukkan ke persamaan, ini jadinya ln tekanan SO2Cl2 692 minus K, K-nya nggak tahu, T-nya yang kita pakai adalah 60 sekon. Masukkan 60 tambah ln tekanan SO2Cl2 awal. Awal itu yang ini tadi ya, 1384. Nah ya sudah, dari sini nanti kita akan dapat nilai K sebesar 0,01155 second pangkat min 1. Ini adalah nilai tetapan laju disosiasi gas SO2Cl2 berdasarkan T pada T 60 sekon. Ini jawaban yang paling mendekati adalah 0,011, berarti yang A. Jawabannya yang A ya. Baik, selesai sudah pembahasan soal KK Unair Bapak Penyisian tahun 2022. Thank you sudah menonton. Good luck lombanya. See you. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.